menjijikan sekali kalau memang begitu Bang Edis Nah, itu. itu kamu Bang masih Edis jangan, ikutin. enggak Bang Edis jangan fitnah ini. Nggak mungkin Bang Edis jangan fitnah. Begini Masa sih sampai Liana, begitu? begini Liana. Mungkin Di itu dalam suaminya sendiri mungkin. Ah, abang ini. kok suaminya berarti Liana ini kagak nyimak ini gimana? Enggak, tadi yang penelitian itu. Tadi kan abang bilang ada penelitian. Bukan. Jadi gini, untuk menghilangkan rasa cemburu supaya tidak terjadi fitnah, makanya harus disusuin. Bismil abi wal ibni warohil kudus al ilahul wahid. Teman-teman sekalian, dari cuplikan video yang telah kita dengarkan bersama-sama menunjukkan bahwa diskusi ini begitu luar biasa. Bagaimana Edis menjawab tuduhan-tuduhan aneh daripada kaum polemikus, dan juga bagaimana Edis memberikan pertanyaan-pertanyaan spektakuler yang membuat mereka bingung sendiri dengan iman mereka. Dan mungkin mereka bisa saja bertanya dalam hatinya, kok kenapa selama ini kami fokus belajar Alkitab ya? Kenapa kami nggak fokus ke iman kami sendiri aja gitu ya? Dan intinya Edis membongkar fakta-fakta yang tidak mereka ketahui selama ini, sekalipun itu adalah iman mereka. Selamat menyaksikan diskusi yang menarik ini. Tuhan memberkati. Ini susah-susah banget datang. Edis, bisa diam nggak sih? Intinya, kenapa? Bisa diam Kenapa nggak nih? Abdul Somad dengar? Kenapa Abdul Somad Tasik Ngaji tidak berani masuk ke channel saya? Kenapa? Karena Urusan dia, itu urusan dia, akan mengiyakan saya. itu urusan dia. Saya sudah bilang itu urusan dia. Lu berhubungan dengan saya aja. Lu, Begini, ya. pesan saya kepadamu, belajar agama Islam, baru naik lagi sini. lu oke? belajar agama Anda sendiri coba. Ya, belajar agama Islam dulu. Belajar agama Islam juga enggak. Teman-teman sekalian, yang inbox saya, yang nanggapi saya pakai VT ya, banyak. Yang stitch video saya banyak bilang begini. Ada orang namanya Edis TV channelnya, beraninya ngadepin Islam awam. Loh, yang berpengetahuan disuruh naik sini malah manggut-manggut mengiyakan saya. Gimana? Coba. Itu kan jadi masalah yang sangat luar biasa, sangat krusial. Kenapa saya katakan demikian? Yang awam naik ke sini, berbelat-belit, muter ke sana kemari, jadi bulan-bulanan. Siang pinter, malah mengiyakan. Kurang bagaimana coba? Ayo. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya teman-teman supportnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ini sudah berapa? Sudah 7.400 orang ya. Ayo, saya undang yang muslim-muslim naik ke sini. Kita ngobrol dengan baik ya. Kita diskusi, ngobrol dengan baik ya. Tapi saya pengen jangan kalian yang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Ya. Oke? Ayo, silakan. Oke, kita kasih naik ada Cimo 542. Ya, selamat siang Cimo. Halo Cimo. Ya bang, Ya, Muslim bang. ateis bang, Apa? ateis. Oh, silakan nyalakan kamera ya, silakan. Kamera dinyalakan. Nanti aja bang, lagi di jalan bang. Mantau aja dulu, mantau. Oke, baik, saya turunkan ya. Silakan ya, silakan. Kasih naik lagi ada Abdul Azam 06. Oke, Abdul Azam 06. Iya, mereka nggak berani. Alangkah simpelnya. Tasik Ngaji Abdul Somad tinggal masuk ke channel saya ini, tinggal pencet saja toh, ajukan permintaan naik. Atau saya yang masuk ke channel mereka. Mana berani mereka? Live Abdul Somad dibisukan komentarnya, nggak berani. Ya, Abdul Azam, Muslim bang. Kenapa? Iya Ya, kenapa? Muslim bang.
Muslim. Muslim. Gimana? Apakah Anda ingin berdiskusi? Apakah Anda kesini hanya untuk marah-marah atau bagaimana? Enggak. Mau diskusi? Iya. Silakan Bang. Apa yang ingin mau Anda utarakan? Apakah Anda memperdalam agama Islam? Iya. Terus Sejauh mana Anda memperdalam agama Islam? dari lahir. Iya, artinya Anda ada riwayat khusus, maksudnya belajar agama Islam gitu. Ada. Saya belajar dari awal. Oke, baik. Bagus Ya. kalau seperti itu. Oke, baik. Jadi gini, Bang. Beberapa teman-teman muslim saya, pendebat, ya. Seperti, saya sebutin nama-namanya nih. Tasik Ngaji, Ustadz Yusuf, Daman Al-Mantiki, Rashid, Guswafi, banyak lagi itu, berderet-deret nanti saya sebutkan gak kelar sampai besok. Mereka menjelaskan dan mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rabbnya umat muslim. Apakah Anda setuju dengan pendapat mereka? Nabilah. Kan? Ditanya apa nggak nyambung kan? Pertanyaan saya tadi apa? Gimana nggak kedengaran? Gimana nggak kedengaran? Oke, Maaf. dibawa dulu Bang, dibawa dulu. Nanti saya sakit kepala Bang ngobrol sama Anda. Saya tanya, apakah Anda setuju? Dijawab, Nabilah. Kita mau nerusin apa ngobrol sama orang kayak begitu? Ayo silakan. Kita sudah panjang lebar ngomong, udah capek sampai berbusa-busa, sampai ludahnya terbang ke sana ke sini. Ditanya, apakah Anda setuju? Jawabannya, Nabilah. Kita sakit kepala kalau kita lanjutin obrolan kayak gitu. Ditanya setuju atau tidak setuju gitu loh. Jawabnya berarti setuju atau tidak setuju gitu. Aduh. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Yusuf Pailo. Oke, Yusuf Pailo. Ya, selamat siang Yusuf Pailo. Selamat siang Yusuf. Halo. Maaf bang, salah pencet. Maaf bang, salah. Kita turunkan ya, kan? Kita kasih naik lagi ada Iman Taf. Oke, Iman Taf. Oke. Selamat siang Iman Taf. Selamat siang Bang Edis. Ya, silakan Iman Taf nyalakan kamera. Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum Bang. Orang Islam tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Dimarahin sama Muhammad. Ayo Iman Taf, silakan nyalakan kamera. Halo? Halo Bang Edis. Iya Bang, silahkan nyalakan kamera Bang. Aduh, aku nggak pakai baju nih Bang Edis. Turunkan aja aku Bang. Nah, saya turunkan ya. Teman-teman kalau naik ke sini pastikan teman-teman punya tujuan ya. Apalagi kalau teman-teman itu nggak jelas seperti itu teman-teman itu malah mengganggu ya. Pastikan Anda kalau naik ke sini Anda persiapkan apa yang mau Anda katakan, Anda persiapkan Anda mau bicara apa, begitu ya. Seperti itu. Jangan Anda naik ke sini tuh nggak jelas gitu, teman-teman ya. Ayo, silakan. Silakan ya, yang muslim-muslim, yang punya ilmu, mari naik ke sini, kita ngobrol dengan baik. Saya berikan kalian kesempatan, yuk. Mari naik ke sini, kita ngobrol, bagus-bagus, yuk. Ada It's Me, ini It's Me udah berkali-kali nih. Inbox saya ini si It's Me. Bentar. Oh, ada AS. Oke, AS, saya pencet It's Me, masuknya AS. Iya, Ya, muslim, Bang. Iya, muslim. Iya, silakan Pak. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan.
Oke Bang Edi, saya mau bertanya. Tadi saya lihat Bang Edi tenangkan yang dulu, nanya Bang, tenang dulu. tentang Tenang agama dulu, Bang. Muslim terus kan? Bang, tenangin diri dulu, Bang. Tenangin diri dulu. Sekarang saya mau bertanya Bang Kameranya Edi. taruh dulu. Kameranya taruh dulu. Jangan langsung gelagapan gitu yuk. Tenangin diri, taruh Oke, yang Bang bagus Edi. kameranya. Nah, gitu loh. Cakep. Ya, perkenalkan diri dulu, Bang. Bang Edi, AS, saya mau apakah Anda bertanya, ini Bang seorang Edi. Muslim? Apakah Anda ini Ya, seorang Muslim? perkenalkan nama saya As. Saya agama Islam, saya Muslim. Muslim. Saya Apakah Muslim, Anda Muslim. mendalami agama Islam? Iya. Sebelumnya, tadi kan Bang Edis udah menanyakan Bang, apakah Anda ke agama Muslim. memperdalam Sekarang saya agama mau menanya Islam? balik ke Bang Edis. Tunggu Bang, saya bertanya dulu Bang. Dari tadi kan Oke, saya lihat sebentar ini delay. live Abang kan Bagusin dulu sinyalmu, bagusin dulu sinyalmu. Teman-teman pastikan sinyal Anda ini ya, paling tidak ada 4 bar di situ ya. Jangan saya ngomong nanti 5 detik lagi baru Anda terima. Itu sakit kepala kita nanti ngobrol yang begitu. Karena pengalaman saya, kalau orang delay kita sakit kepala nanti teman-teman ya. Pastikan sinyal Anda bagus. Yuk. Sinyal Anda pastikan penuh ya. Jangan sinyal Anda 2 tapi maksa naik ke sini ya. Saya naikkan dulu It's Me karena si It's Me ini udah berkali-kali dia inbox saya, katanya saya takut naikkan dia. Oke, sebentar saya cari, mungkin dia ada di bawah sekali ya. It's Me, sebentar. Saya naikkan It's Me, sebentar. Saya cari di mana dia. Oh, nggak ada dia. It's Me. Silakan It's Me, kamu ajukan lagi permintaan naik biar saya naikkan. It's Me sekali lagi. Kalau kamu masih ada di bawah, tadi kamu mau saya naikkan tapi kepencet yang tadi. Sebentar ya, saya lihat. Tidak ada di sini It's Me. Nggak ada. Sebentar ya, saya lihat ke bawah. Tidak ada It's Me. Ya, berarti sudah lari dia. Tapi dia setiap hari inbox terus tuh. Inbox aja. Giliran mau dinaikin hilang. It's Me. Oke. Ya, ada saudara HR Sugeng. Ya, selamat siang HR Sugeng. Halo HR Sugeng. Selamat siang. Ya, Muslim Bang. Siap Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Siap sebentar. Oke. Ke kameranya coba Bang, presis Bang. Sejajar dengan saya gitu Bang. Jangan cuman anunya doang gitu kelihatan. Siap bang. Taruh ini nggak pakai baju bang. Siang ini gitu. panas bang. Coba ditaruh dulu yang bagus. Taruh bagus HP-nya. Siap. Ah, gitu loh Bang. Saya heran banyak orang Muslim nggak suka pakai baju. Oke, Bang HR Sugeng, Anda seorang Muslim. Muslim. Apakah Anda ini memperdalam agama Islam atau cuman Islam-Islaman aja? Nggak Bang, ada headset? nggak ada. Ada headset nggak Bang? Aska. Nggak ada bang. Ada cuman kepake ke soundcard. Suara saya apa tidak terdengar? Soalnya setiap Anda ini Anda pamerin telinga di sini gitu. Telinga Anda jadi begini-begini gitu loh. Gini. Nah, sekarang kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Oke, ya baik. Selama ini apakah Anda ini Islamnya belajar agama Islam atau cuman ikut-ikutan? Makasih Bang Piper. Nggak ada yang namanya Islam itu ikut-ikutan bang. Nggak ada. Islam ya Islam saja. Iya, mempelajari agama Islam nggak Anda? Mempelajari. Pernah mondok dulu? Nggak mondok. Ngaji-ngaji musola biasa. Ngaji-ngaji musola biasa. Ini pertanyaan pertama. Kalau Anda nggak lulus saya turunkan ya. Kalau Anda nggak lulus langsung saya turunkan. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Rob. Oke, Rob. Baik. Oke, lulus. Oke. Ya, jadi gini Bang. Jadi beberapa teman Muslim yang berdebat dengan saya, nama-namanya saya sebutin ya. Tasik Ngaji, Yusuf PI, Ar-Rashid, Daman Al-Mantiqi,
Gus Wafi, dan lain-lain itu mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Robnya umat Muslim. Apakah Anda setuju dengan mereka? Nggak setuju. Tidak setuju. Kenapa Anda tidak setuju? Silakan. Ya, karena Nabi Muhammad cuma jadi panutan kita. Contoh Bang. Jadi Bukan kata Rob kita. itu di dalam Al-Quran bisa nggak itu disematkan kepada manusia? Ya nggak bisa lah. Nggak bisa. Makanya tadi Anda saya suruh saya tanya sedalam mana Anda mempelajari agama Islam. Ada Al-Quran di situ? Ada. Ada. Kalau nanti misalnya saya tunjuk kata Rob itu disematkan kepada manusia gimana? Gini, boleh saya tanya balik Bang? Sebentar, biar kita selesaikan dulu. Anda kan tadi saya tanya, apakah kata Rob itu bisa disematkan kepada manusia? Anda bilang tidak bisa, betul? Betul. Nanti kalau saya tunjuk ada ayatnya di mana Yusuf berkata kepada seorang manusia, kembalilah kepada Robmu. Seperti itu. Gimana kalau saya tunjuk ayat itu? Lah, ya kan Islam ini tentang ilmu kitab itu kan nggak sependek Mas Edis kira. Dengar. Gini, pertanyaannya, apakah kata Rob itu bisa disematkan kepada manusia? Anda bilang tidak bisa, betul? Nggak bisa. Nah, saya tunjuk ayatnya di dalam Al-Quran bahwa kata Rob itu disematkan kepada manusia. Bahkan yang mengucapkan itu seorang nabi, namanya Yusuf. Nah, sekarang saya tanya Bang Edi, sejauh apa belajar ilmu Islam, belajar ilmu kitab seperti itu? Sebelum kita saling ukur, saya tunjuk dulu ayatnya dalam Quran gimana? Jangan, kalau saling tunjuk-tunjuk ya berhenti ditunjuk-tunjuk itu. Udah dibawa dulu. Ini Anda mau ngeles ini. Udah dibawa dulu, tidur di bawah. Begini teman-teman ya. Makanya dari awal tuh saya tanya dulu, Anda memperdalam agama Islam nggak gitu loh. Kalau Anda memperdalam bisa saya lanjutkan gitu. Kalau Anda cuman ilmunya cuma uluk-uluk gimana? Kalau Anda mengukur saya, pasti Anda nanti bilang saya tidak berilmu. Begitu juga ketika saya mengukur Anda nanti saya bilang tidak berilmu. Makanya kita ke Quran saja. Saya tunjukin nanti di dalam Quran itu bahwa kata Rabb itu disematkan kepada manusia. Nekat yang nyata. Ayo, silakan. Tahu nggak teman-teman Tasik Ngaji nggak berani masuk ke sini? Tahu nggak kenapa? Apa sebabnya Tasik Ngaji tidak berani masuk ke komal saya ini, ke channel saya ini? Karena dia akan mengiyakan omongan saya. Mana berani dia? Sudah saya tantang dia. Tasik Ngaji, Abdul Somad, masuk ke channel saya ini. Nggak berani. Atau saya yang masuk ke channel mereka. Coba buka channelmu, saya masuk ke situ. Langsung saya masuk ke situ. Oh, mana berani dia. Orang dia sudah mengakui Muhammad itu Robnya kok gimana? Muhammad itu Robnya umat Islam. Cuman orang-orang Islam yang botol mana tahu. Ya gimana mau tahu, orang belajar juga kagak. Yang nggak ngaku Muhammad itu Robnya umat Islam, dipastikan botol. Iya, saya katakan begitu. Nih loh, nih ya saya tunjuk ya, bagaimana kalau Anda betul-betul mempelajari agama Islam. Ini pakar-pakarnya orang Islam yang ngomong ini. Ini bukan asal-asal ngomong, bukan asal orang-orang sembarangan. Perhatikan ini, perhatikan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh, lihat itu. Itu yang ngomong itu Daman. Itu gurunya Juma, itu gurunya. Biar kau tahu. Juma, Nandar itu berguru sama orang itu, biar kau tahu.
Ya, silakan. Kalian itu, saya sadarkan, rob kalian itu ada di kuburan. Nekat yang nyata. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Hari Junianto. Yo, Hari Junianto. Nah, terpental. Oke, kita kasih naik ada Bunda Dimas. Bunda Dimas. Ya, selamat siang Bunda Dimas. Halo? Bunda Dimas? Kabur lagi. Kita kasih naik ada Lintas Musik 28. Lintas Musik. Ya, selamat siang Lintas Musik. Halo? Halo Lintas Musik. Oke, baik, saya kasih turun ya. Oke, sudah kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan sekali aja ya teman-teman ya. Sekali dia naik. Kalau nggak jelas atau apa itu dia mengajukan permintaan naik, tidak kita kasih naik lagi ya. Cukup satu kali aja teman-teman. Saya lihat lagi ya si It's Me ya. Si It's Me saya lihat lagi karena dia tadi mengajukan permintaan naik. Saya mau pencet ternyata salah ya. Saya lihat apakah dia masih ada di daftar. Tunggu, saya lihat, saya absen dulu. It's Me. Karena dia sudah berkali-kali dia inbox saya, si It's Me. Tidak ada. Oke, dia tidak kelihatan di sini si It's Me. Tidak kelihatan. It's Me, It's Me. Oke, tidak kelihatan. Kita kasih naik ada Abdul Khalik. Abdul Khalik. Oke. Ya, Abdul Khalik, selamat siang. Halo Abdul Khalik. Halo Abdul Khalik. Kan? Lemah, orang Islam lemah. Kalau diajak diskusi lemah, kalau persekusi nomor 1. Halo? Aduh, oke baik ya, kita kasih turun ya. Abdul Khalik sudah kita kasih naik tapi tidak nyambung. Kita kasih naik lagi ada. Sebentar. Kita kasih naik ada Ikhwan. Oke. Saudara Ikhwan. Oh, tapi Ikhwan tidak bisa saya naikkan ya karena dia kameranya belum bisa terbuka. Kita kasih naik ada sebentar ya. Abang Nuai. Abang Nuai. Sebentar ya. Ini gerak-gerak terus teman-teman. Abang Nuai. Oke, Abang Nuai. Iya, Abang Nuai. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Muslim, Bang. Iya. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Ya, Abang Nuai, apakah Anda ini seorang Islam yang memperdalam agama Islam? Saya orang Muslim, bukan memperdalam tapi untuk belajar ilmu Muslim. Tidak belajar agama Islam. Nih, kepada teman-teman yang masih inbox saya, yang masih bikin VT tentang saya, yang stitch video saya bilang, kamu beraninya dengan orang awam. Gimana saya undang si Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Abdul Somad nggak berani masuk sini. Yang datang kayak begini-begini nggak belajar agama Islam gimana sih? Nanti dibilang lagi saya beraninya sama orang awam. Gimana kalau kayak begini coba? Kata Bang Edis kan, Bang Edis juga mendalami Islam.
Iya, masalahnya Anda sudah mengatakan Anda tidak memperdalam agama Islam. Apa yang mau saya lanjutkan? Bukan memperdalam, saya kan belajar Islam. Iya, apakah Anda punya tahun-tahun di masa lalu yang Anda habiskan untuk memperdalam agama Islam? Maksudnya gimana? Anda pernah nggak menuntut agama Islam, mempelajari agama Islam secara khusus? Misalnya pernah masuk pondok pesantren, pernah sekolah agama Islam, pernah belajar apa kek? Pernah masuk usuluddin kah? Pernah masuk ilmu perbandingan agama kah? Pernah nggak? Belum pernah, cuma kita ikut. Pernah. Terus gimana? Saya mau ngobrol apa? Kita cocoknya ngobrol contoh. Kita lebih cocok ngobrol yang lain. Maksudnya masalah sering ejek gitu, apa? Ijik Kristen menuhankan manusia. Ternyata Islam menuhankan Muhammad di kuburan. Iya, gimana? Anda maksudnya para Edis itu gimana juga? Anda itu mempertuhan Muhammad dan Muhammad ada di kuburan. Ini Bang Edis. Gimana? Kadang-kadang orang Islam itu juga memperbedakan Islamnya gimana, Islamnya apa. Bukan Islam itu bukan cuma satu Islamnya Bang Edis. Ngerti, saya ngerti Abang Nuai. Makanya saya tanya, apakah Anda ini memperdalam agama Islam? Saya cuma belajar bukan memperdalam. Ya sudah, apa bahasa Arabnya Tuhan? Bahasa Arab Tuhan. Ya Allah lah, Rabb. Ya, tidur di bawah. Bahasa Arabnya Tuhan, Allah. Ayo, silakan, yuk. Ini nggak bisa dilanjutin kalau udah kayak begitu, buang-buang waktu, teman-teman, buang-buang waktu. Oke, kita kasih naik ada, sebentar ya, kita kasih naik ada Liana. Oke, kita kasih naik Liana. Ini Liana ini walaupun ya ahli menipu diri, nggak apa-apa lah. Ya, silakan Liana, nyalakan kamera. Kacau. Bentar, Bang. Halo. 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 Ya, halo, saya dengar dari tadi. Silakan, kameramu mana? Kan? Saya takut diturunin, jangan diturunin ya untuk kali ini. Ya, kameramu mana? Masalahnya kameramu di mana, Lina? Jangan bicara kalau kameranya belum nyala. Oke, siap. Awas aja Dari kalau tadi diturunin. bukannya disiapin. Nah, gitu kan cakep. Oke, Lina. Gimana? Oke. Apakah kamu masih lomba menipu diri atau gimana? Enggak. Siapa menipu diri? Oke. Liana, kamu sering kan nonton channel saya kan? Setiap hari tuh kalau Oke. ada. Kamu akui nggak bahwa beberapa Muslim yang datang ke channel saya ini mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam? Sebagian sih ya mengakui, sebagian tidak. Sebagian tidak, sebagian mengakui. Oke. Menurut kamu kenapa ada sebagian yang mengakui Muhammad sebagai robnya, sebagian tidak? Kenapa? Apakah karena Muhammad belum jelas, belum konsili orang Islam, konsili 2025, Muhammad itu rob atau bukan? Mana? Sepertinya harus konsili itu ya. Sepertinya harus. Iya. Biar kompak. Iya. Karena satu bilang Muhammad rob, satu bilang bukan. Nggak jelas. Betul. Jadinya. Makanya saya bilang Muhammad itu rob yang ada saklarnya. Kadang-kadang rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya Muhammad itu. Ngaco aja nih Bang Edis nih. Kan jadi seperti ada saklarnya. Sebentar Nggak ada rob, saklarnya, sebentar zaman bukan. Nabi Muhammad belum ada listrik. Iya, makanya sekarang umat muslim kalau ditanya apakah Muhammad rob, kadang-kadang bukan. Makanya ada saklarnya, on off. Ada switch on, switch off-nya. Tergantung dari mana memahaminya, Abang. Oke, baik, sekarang gini, Lina. Kak Lina, saya mau tanya, coba. Apakah gimana? Muhammad itu robnya umat muslim? Bukan. Bukan. Itu
yang Ini ditanya. kalian sudah tahu kan? Itu mulu yang Berarti saudari Liana, dia saklarnya lagi off. Makanya bukan Rob sekarang. Oke. Oke, Ada oke, Al-Quran oke. di situ. Ada Al-Quran di situ. Oke. Nggak ada. Terus kita mau ngapain kalau kayak begini? Jangan diturunin dulu, nggak mau kalau diturunin dulu. Bukan, Anda mau diskusi tapi Qurannya nggak punya, gimana? Nggak, saya mau diinterogasi aja lah, nggak usah diskusi. Liana, dengerin Liana. Apa sih yang masih membuat kamu percaya dengan agama Islam? Sudah sekian banyak saya tunjukkan kepada kamu, saya beberkan bukti-bukti kepada kamu. Bahkan kamu sudah mengiyakan. Ya kan? Ya. Terus kenapa? Apa yang masih membuat kamu lagi? Coba yang bagian mana? Muhammad menjadi satu-satunya nabi yang menyuruh wanita menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Ayo. Tahu itu enggak? Tahu, kan dari Bang Edis taunya. Iya, bener nggak yang saya Ya. bilang itu? Bener. Bener. Terus kenapa yang kayak begitu masih diikutin? Contoh nih, ada Muhammad di sampingmu. Kamu disuruh, wahai Liana, susuilah itu si Yusuf PI. Padahal bukan suamimu. Apakah akan kamu lakukan? Ya tidak lah. Loh, tapi kenapa Yusuf itu? PI sih Bang. Kenapa harus Yusuf PI? Nah, ya kan biar orang kenal. Lalu Udah bagaimana terkenal yang tuh Yusuf terjadi terhadap istrinya Abu Huzaifah? Abu Huzaifah mempunyai seorang istri. Namanya Sahlah. Ya. Si Sahlah disuruh menyusui seorang pria yang sudah dewasa. Namanya Suhail. Akhirnya disusui betulan. Setelah disusui katanya suaminya tidak cemburu lagi. Coba, Itu kan apakah hadisnya seperti itu doif masuk akal? Bang. Hadisnya doif. Dan ada banyak Doif pendapat. bagaimana? Ini, kamu kayak gini Lina, makanya saya sulit diskusi dengan kamu. Giliran bikin bangkrut dibilang doif. Terus apa lagi Bang? Loh, itu nggak ada yang bilang itu doif loh, Liana. Nggak ada satupun muslim yang bilang itu doif. Nih, saya tunjukkan ya, saya tunjukkan. Ustadz-ustadz sekali berbesar. Contoh, Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah. Itu mengensohikan hadis itu. Nggak ada dibilang ini. Mau saya tunjukkan lagi nih, misalnya nih. Nih. Boleh. Bentar ya. Saya tunjukkan ya, hadisnya. Itu diriwayatkan oleh banyak riwayat. Nih ya. Sebentar. Sebentar ya. Aduh, kita belum buka bikin-bikin teman-teman galerinya teman-teman. Bentar ya. Sabar. Saya tunjukkan, teman-teman besok kita bikinlah ininya ya. Kita bikinkan apa namanya hadisnya ya teman-teman ya. Nih kita tunjukkan ya bagaimana di dalam sebuah hadis jelas sekali riwayat itu ya teman-teman ya. Perhatikan. Saya tampilkan hadisnya di layar supaya teman-teman melihat. Ya. Aduh, inilah teman-teman ya. Tidak ada galeri kita. Jadi kalau mau ini kita cari dulu. Oke, saya balikkan kamera ya. Oke, Saya balikan kamera saya. Saya tampilkan di sini ya. Ini ya hadisnya ya. Kelihatan ya? Oke. Ya, ini banyak riwayat nih. Perintah menyusui. Hadis dengan redaksi menyusui. Anak angkat yang sudah dewasa diriwayatkan dalam nih Musnad Ahmad, perhatikan nomor sekian, Sunan Ibnu Majah nomor sekian, Sahih Muslim, banyak ini, Kabir At-Tabari, Muj'am, Aswad, banyak sekali nih ya. Nih bertaburan ini, bertaburan. Nih
Kita baca aja salah satunya. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami Ammar bin Naqid dan seterusnya telah menceritakan kepada kami Sufyan bin dan seterusnya dari Aisyah. Ia berkata, Sahlah binti Suhail pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, aku melihat kecemburuan pada wajah Abu Huzaifah, ini suaminya dia nih, ketika keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya, pelayan dari suaminya itu sendiri. Perhatikan ya, jadi ada seorang bernama Sahlah, punya suami namanya Abu Huzaifah. Nah, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, ABG, ya kan? Nah, sering keluar masuk ini pelayan ini. Namanya orang kepercayaan kan, bebas aja dia keluar masuk. Tapi di wajah Abu Huzaifah terdapat raut wajah cemburu. Wajah Abu Huzaifah mengenai keluar masuknya Salim ke rumah, padahal ia adalah pelayannya. Nabi SAW pun bersabda, susuilah dia. Wow, susuilah dia. Perhatikan. Kata ini, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia sedangkan ia telah dewasa? Nabi SAW pun tersenyum. Wah, senyum dia Muhammad. Dan bersabda, aku tahu bahwa dia adalah orang dewasa. Ammar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim sudah mengikuti perang Badar, udah berjanggut ini di dalam riwayat lain. Ya, nih Rasulullah SAW pun tertawa nih. Dalam riwayat lain, ya Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah itu senyum, tertawa sampai gigi gerahamnya terlihat. Ya, seluruh rawi pada sanad semuanya siqah, kuat, terpercaya. Jelas tuh. Kok kamu bilang palsu? Ini nekat yang nyata. Silakan. Bagaimana kamu mengikuti Nabi yang seperti itu? Iya. Silakan, Liana. Iya, oke Bang, makasih Bang. Silakan. Ya, masa kita kan pakai logika ya, masa nggak pakai logika? Masa orang dewasa harus disusui, kan nggak mungkin juga itu. Tapi Muhammad yang suruh. Atau mungkin ada tertentu ada suatu darurat tertentu gitu, kalau nggak disusuin meninggal, mungkin bisa jadi. Ya nggak tahu, mulai saya. Tapi nggak ada kok, orang Islam nggak seperti itu. Meskipun itu hadis ada, tapi dalam kenyataannya tidak seperti itu Bang Edis gitu. Loh, jangan salah, fatwa itu tentang menyusui pria dewasa itu sempat bikin heboh di Timur Tengah, khususnya di Mesir. Makanya banyak di Timur Tengah kejadian-kejadian seperti itu. Ada surveinya kemarin. Sayangnya galeri belum saya siapkan teman-teman. Ya, besok kita bikin galeri. Jadi kalau mau data tinggal klik begitu, gitu teman-teman. Kalau memang iya seperti itu, ada surveinya ya, alangkah sangat menjijikan sekali kalau memang begitu Bang Edis. Nah, itu kamu masih ikutin. Enggak, Bang Edis jangan fitnah ini. Nggak mungkin Bang Edis jangan fitnah. Masa sih sampai begitu? Begini Liana. Mungkin di itu dalam suaminya sendiri mungkin. Abang ini. Kok suaminya, berarti Liana ini kagak nyimak, ini gimana? Enggak, tadi yang penelitian itu. Tadi kan abang bilang ada penelitian. Bukan. Jadi gini, untuk menghilangkan rasa cemburu supaya tidak terjadi fitnah, makanya harus disusuin. Iya. Nah masalahnya apa yang terjadi jika perempuan dewasa disusui pria dewasa? Masa kita mau ngomong kayak begitu, kan tabu. Betul. Iya betul. Nah iya. Tapi bagaimana, itulah Muhammad. Orang yang kalian kenal sebagai seorang suri tauladan, junjungan kalian, ternyata seperti itu. Gimana? Nyuruh orang nyusuin pria dewasa. Ya itu kan untuk menghindari fitnah itu tadi Bang.
Menghindari Sudahlah, fitnah yang ada justru malah kebablasan. Lina ini berat, Lina ini, aduh. Jadi topik aja bang, jangan yang itu bang, berat yang itu. Iya, makanya Lina, saya cuma mau Berat bilang itu. begini. Kalau kita mempelajari Al-Quran, pelajari Bible, ya kan, pasti nanti kamu akan mendapatkan pencerahan. Pasti nanti kamu akan memilih Injil. Pasti kamu nanti akan meninggalkan apa yang selama ini kamu percayai. Bagaimana kamu mau mempercayai yang seperti itu coba? Saya udah belajar banyak ini dari Bang Edis tuh. Iya. Saya udah coba buka-buka itu sebenarnya yang tadi hadis yang tadi tuh. Ya, makanya begini Lina. Saya kan hanya mengutarakan yang fakta-fakta tentang agama Islam. Memang orang Islam yang baru dengar, orang Islam yang baru tahu, mungkin akan panas dengan saya. Ini orang di mana ini halal darah. Panas. Tapi kan seperti saya bilang, sekali Anda nonton channel Edis TV, Anda akan panas kesetanan. Kedua kali, Anda akan mulai cari tahu apakah benar yang dikatakan dia ini. Ketiga, Anda mulai manggut-manggut dan mengiyakan. Keempat, Anda tidak percaya lagi dengan agama Islam. Ngawur aja Bang Edis, nggak gitu gimana? juga Bang. Nggak gitu juga. Sekarang Lina, sekarang saya tanya, apakah Anda percaya dengan yang tadi itu? Hadisnya percaya, ada. Hadisnya Oke, ada kan? Anda percaya dengan isi hadis itu? Percaya kan itu diriwayatkan, masa itu bohong? Oke, berarti Anda percaya Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang dewasa? Ya itu di hadisnya ada. Ya berarti Anda percaya itu? Ya. Oke, berarti bagaimana pendapat Anda tentang kelakuan Muhammad kalau seperti itu? Sebenarnya Muhammad itu akhlakul karimah ya. Suri tauladan yang baik buat kita semua sebenarnya. Oke, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Misal saya jadi pekerja di rumahmu. Kamu punya suami kan? Oke, saya jadi pekerja di rumahmu. Taruhlah saya orang kepercayaan suamimu. Saya keluar masuk rumah nih. Bebas namanya tangan kanan suamimu kan? Keluar masuk rumah. Tahu-tahu wajah suamimu cemburu, merenggut. Sesuai dengan anjuran Nabi bagaimana? Susuilah. Nah, iya. Bayangkan ya, susuilah. Terus gimana? Di dalam riwayat ini dikatakan setelah si Sahlah ini menyusui Suhail tadi, hilang wajah cemburu di wajah suami. Masa iya malah disusui malah hilang cemburu? Karena dianggapnya anak mungkin itu belum dewasa banget mungkin. Belum dewasa. Saya balik lagi kamera saya ya. Gak usah, Belum dewasa katanya, ini gimana sih? Saya balik lagi Lina, perhatikan Lina ya, perhatikan. Nih, perhatikan ya. Padahal ia adalah pelayannya. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah orang dewasa? Nah, dia udah dewasa. Di dalam riwayat lain dikatakan udah janggutan, udah berjanggut, udah berewokan. Ya, bahkan dikatakan dia udah ikut perang ini, mengikuti perang Badar. Nabi berkata, aku tahu bahwa dia adalah seorang dewasa. Amar menambahkan dalam hadisnya, sedangkan dia Salim pernah mengikuti perang Badar. Dalam riwayat Abu Umar terdapat tambahan bahwa Rasulullah tertawa dia. Dia menyuruh itu sambil tertawa. Coba kamu renungkan, coba. Tadi kamu sempat nggak percaya loh dengan hadis ini. Cuman gara-gara kamu takut nanti terbukti omongannya di TV keempat kali tidak akan percaya agama Islam, kamu jadi percaya sekarang. Nah inilah makanya saya bilang Lina, kamu juara 1 lomba menipu diri. Gimana? Iya betul Bang. Iya, kita harus jujur-jujuran dong.
Iya betul. Seperti itu. Tadi di awal kamu mengatakan itu nggak benar. Artinya kamu sudah tidak percaya dengan ajaran Islam kan? Walaupun Ya, dalam tapi ajaran Islam yang saya tahu itu sama ipar aja kita harus jaga jarak, sama tamu aja harus tertutup. Yang saya tahu begitu kok. Jelas, apalagi kita orang Asia, waduh, sangat ketat seperti itu. Berboncengan saja nggak boleh sama ipar, nggak boleh orang Asia. Iya, sama Tahu ipar ada aja kita kalian jaga yang jarak. nggak Masa boleh. sampai suruh menyusui gimana? Pergi bareng Pusing nggak yang nyata bisa. ya. Oke Bang, terima kasih Nah pencerahannya. itu makanya. Seperti itu, makanya Liana, ya mau gimana? Mau bagaimana kalau seperti ini, coba? Ya itu jangan dipakai Bang, hadis itu jangan dipakai. Oh, sekarang terbukti kan? Tidak percaya. Jangan dipakai yang itu kan tidak baik, jangan dipakai gitu. Berarti kamu mengakui bahwa ada ajaran Muhammad yang tidak baik? Ya itu tadi sudah terbukti sama Abang Edis kan. Terbukti tidak baik. Nah, kalau seperti itu bagaimana Anda meyakini di detik yang sama Muhammad sebagai sosok suri tauladan, yang patut Tapi dicontoh? kan kita ambil yang baik Bang. Kita ambil yang baik-baik. Kita kan menjaga sekali dengan yang bukan muhrim gitu. Ya, tapi di situ malah disuruh disusui. Berarti Muhammad layak nggak gitu dijadikan suri tauladan? Aduh, pertanyaan abang ini loh. Bisa nggak nanya seperti itu, Gini, Bang? Liana, di dalam Al-Quran, sosok yang suci itu adalah Isa. Betul? Oke, ya betul. Tidak ada manusia yang disebutkan sebagai orang yang suci kecuali Isa dalam Al-Quran. Ya, Tidak ada. betul. Kalau ada, sebutkan satu sosok manusia yang disebutkan orang suci selain Isa, saya lompat dari Monas kalau ada. Nggak ada. Nah, kalau dalam hadis ada dua yang suci yang tidak disentuh oleh setan. Dalam hadis itu dikatakan semua manusia yang lahir ke dunia ini terlahir dalam keadaan menangis karena dia disentuh oleh setan, kata Muhammad. Kalau kata medis kan beda lagi. Itu bayi itu dikagetin biar nangis. Kalau nggak nangis bahaya. Ini sulit kalau kita percaya hadis ini memang. Gitu loh. Saya belajar sedikit-sedikit masalah ilmu kedokteran kan. Walaupun mau jadi dokter tapi nggak kesampaian. Ini. Bayi, kalau misalnya dia lahir, diem-diem aja itu bahaya. Dalam keadaan bahaya, makanya dokter itu membuat supaya bayi itu nangis. Nah, justru kata Muhammad, bayi yang nangis itu disentuh setan. Ini gimana? Berarti setan menolong dong. Aduh, abang ini. Makin dipelajarin, makin pusing. Nah, jadi pusing ini, Bang. Gimana tanggung jawab nih, Bang Edis? Tanggung jawab. Makin dipelajarin, makin pusing gitu loh. Ya udah saya turun dulu, Bang. Kasih Oke. kesempatan buat yang lain. Saya Oke. sudah mulai pusing ini. Terima kasih ya, Bang. Waktunya. Sama-sama Liana, Saya sudah tidak makasih Kak diturunin. Liana juga. Makasih, Terima makasih, kasih. Bang. Semoga Anda Salam toleransi buat semuanya. Terima kasih. semoga Anda semakin memperdalam dan mendapat kebenaran. Amin, amin. Terima kasih, Bang. Oke, sama-sama Liana. Oke, saya turunkan ya, teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Ya, silakan ya muslim yang lain ya. Nanti curhat lagi, ngomong lagi, inbox saya. Panjang banget inboxnya. Saya kalau habis siaran itu baca-bacain inbox, teman-teman. Makanya kalau inbox saya jangan halo, jangan gitu. Kalau inbox saya jangan halo atau jangan selamat pagi. Langsung pesan Anda apa gitu loh, biar saya tidak menunggu gitu. Anda sampaikan pesannya gitu. Nah, banyak yang inbox. Kamu beraninya sama orang-orang Islam awam yang nggak tahu apa-apa. Saya sudah suruh orang Islam yang ngerti agama Islam ke sini. Yang datang malah gimana? Ayo silakan. Silakan yuk. Kita kasih naik lagi ada sebentar.
Siapa ini? Kita iklan dulu lah ya. Teman-teman, ini pengumuman ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, ini akun saya nih ya. Ini akun saya yang asli teman-teman. Nih, Edis TV. Kalau sekarang ini per 16 Mei ya, follower saya itu ada 312.000. Nah teman-teman sekalian, informasi saya hanya memfollow satu akun. Dan yang saya follow ini juga akun saya teman-teman. Nah, jadi saya hanya punya 2 akun. Sekali lagi teman-teman ya, saya hanya punya 2 akun. Akun saya yang utama ini sekarang tanggal 18 Mei, followersnya 300.000 lebih. Saya follow satu akun dan ini juga akun saya. Jadi teman-teman silakan follow juga yang akun saya yang satunya ini. Nah selain daripada yang 2 ini, akun yang ini dan yang saya follow ini, saya pastikan semuanya bukan akun saya. Saya nggak tahu itu siapa ya. Kalau walaupun namanya Edis TV, logonya sama begini, selain daripada yang 2 ini bukan akun saya. Ya, itu pengumumannya teman-teman ya. Jadi teman-teman mohon maaf yang kemarin-kemarin berteman dengan saya, kok tiba-tiba putus pertemanannya. Saya hanya semata-mata supaya mempermudah orang mencari akun saya yang asli teman-teman. Karena kalau Anda klik di kolom pencarian Edis TV, itu akan muncul kurang lebih 50 akun palsu. Salah satunya buatan Tasik Ngaji. Makanya Tasik Ngaji takut itu kalau saya mau berani bahas itu. Nggak berani dia. Dia bikin akun palsu sendiri, dia upload sendiri. Demi apa? Demi konten. Makanya dia nggak berani, dia kesini nggak berani. Ya, yuk silakan. Dan juga teman-teman sekalian, ya teman-teman kita ada program untuk pendirian rumah apologet ya teman-teman ya. Kita perlu rumah apologet untuk berapologetika, menjawab orang-orang Islam, terutama orang-orang Islam yang kerjanya bahas-bahas agama Kristen ya, seperti Donditan, Zuma, ya Riva, Nandar dan kawan-kawannya itu. Kita jawab mereka teman-teman. Nah, untuk menjawab mereka itu tentu saja teman-teman kita perlu tempat, ya kita perlu mendirikan rumah apologet lah intinya seperti itu. Bagi teman-teman yang mau tergerak ingin mensupport pendirian rumah apologet di sini teman-temannya ada kolekte untuk rumah apologet di sini. Teman-teman screenshot. Untuk teman-teman yang nonton di YouTube silakan di tulisan berjalan, atau teman-teman yang nonton di TikTok nih teman-teman ya, kelihatan ya. Teman-teman bisa support di sini. Tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, silakan teman-teman bisa support di situ, teman-teman. Atau mampir ke profil saya juga ada, di situ ada link Saweria segala macam, teman-teman. Info tentang saya ada di profil ya, ada di beranda. Silakan teman-teman mampir ke beranda. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Bang Aman, makasih Bang Aman. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kembali. Silahkan teman-teman muslim. Ayo. Tunjukkan performa terbaik Anda ya. Kita kasih naik ada Udin. Oke, Udin. Makasih ya Bang Aman. Makasih Bang Aman. Iya, Udin. Selamat siang, Saudara Udin. Halo? Udin? Macet. Oke ya, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik lagi. Ada Deandra Korela. Deandra Korela. Oke, Deandra Korela. Waduh, kolera lagi. Korela, mohon maaf. Deandra. Halo? Deandra? Halo Deandra? Oke, macet lagi ya. Macet lagi, kita turunkan lagi. Kita kasih naik ada Baale. Ya, selamat siang Baale. Selamat siang, bentar saya hidupin kamera dulu. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Baik. Halo.
Ya, Bang Ali Muslim, Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim, Bang. Oke, bisakah Anda duduk dulu posisinya dengan bagus supaya Sebentar. yang kelihatan? Tadi saya ngelihat perdebatan Anda dengan siapa Mbak Liana. Iya, siapa Liana. itu ya? Dan sejauh ini saya lihat tuh kayak dungu atau apa nggak tahu saya Mbak Liana tuh dungu atau apa kurang ngerti. Dengan yang Anda ingin menunjukkan bahwa dia melakukan kesalahan tadi. Jelas. Coba bang, kameranya jangan bang. Ini saya cuma lihat rambut Anda. Ayo. Coba penuh. Atau pakai kacamata kalau nggak pede. Pakai kacamata, pakai topi boleh. Enggak. Tadi pertanyaannya apa tadi? Kacamata. Yang ajaran Nabi Muhammad menyusui menyuruh menyusui. Nah, itu pria yang sudah dewasa yang bukan suaminya. Abang situ aja dari konten-kontennya aja udah sering berbohong, ya enggak? Terus dengan berdebat itu dengan orang-orang yang agamanya dangkal, walaupun saya dangkal ya, tapi dengan yang Anda sebutin tadi kayak Nabi Muhammad menyuruh wanita dewasa menyusui pria yang udah balik. Itu kan ada terusannya. Di bawah kan ada terusannya. Apa terusannya? Harusnya ada terusannya dan ternyata itu kan anak angkatnya. Ya kan? Anak Coba angkat. baca. Iya, dibaca terusannya. Terusannya dibaca. Ayo kita baca. Oke, intinya dia pria dewasa nggak? Ada terusannya itu hampir balik. Nah, itu. Hampir Jadi balik. segala sesuatu dibaca sampai ke bawah. Oke, coba tampilkan hadisnya. Situ yang tampilkan kita lihat. Ayo. Tadi sudah saya tampilkan. Tapi sampai ke bawah, harus sampai selesai. Oke, Jangan baik. potong-potong. Kita tampilkan Oke, ya. Kita tampilkan teman-teman. Ayo. Kita tampilkan hadisnya. Bentar. Hadis, sebentar ya. Panik Edis. Oke, baik. Kita tampilkan Ayo. hadisnya ya. Nggak, jadi maksud saya gini loh. Kayak sebenarnya kayak abang ini kayak uruslah agamamu sendiri tanpa bikin fitnah sana sini. Katanya mau gimana? Kayak bikin bukan fitnah apa? Di konten kamu itu ngomong apa Ustadz Abdul Somad mau dibaptis. Bener apa enggak? Ada enggak kontennya? Ada. Iya, oke. Dari Siapa situ yang bikin? aja. Dari situ Abang aja. mau alihkan tema atau mau ke sini? Bukan. Udah, kita buka. Enggak lari ini kemana-mana ini. Nah, kita buka. Tarik napas. Kita buka. Tarik napas. Kita buka, enggak apa-apa. Tarik napas. Hembuskan. Ayo. Tenaga dalam. Ayo. Tenaga dalam. Enggak, saya tuh santai. Cuman saya buka. Tarik napas. Sebentar, Bang. Biar nggak kemana-mana, Bang. Bahasanya lompat ke sana kemari. Ayo kita buka yang abang menggiring opini. Biar orang berpikir, oh ya Nabi Muhammad ajarannya salah. Sedangkan istri-istri Nabi Muhammad itu menentang Aisyah itu menentang. Nah, dan sedangkan hadis itu tuh dikhususkan hanya untuk satu nama itu tadi. Siapa namanya saya lupa. Saya juga nggak terlalu. Dan setelah saya buka, oh ya dapat ketemu. Dan hadis itu hanya dikhususkan untuk orang itu dan ternyata itu anak angkatnya. Dan di Islam pun juga kalau misalkan ya ada anak kecil yang diasuh dan itu disusui, anak kecil ya, dalam konteks anak kecil disusui dan dia meminum ASI dari ibu angkatnya itu, dan itu hukumnya apa? Jadi mahramnya. Enggak, benar. Nah, oke, dan itu kasih tahu saya kalau selesai bicara ya. Angkatnya. Ya, jadi konteksnya jangan dipotong-potong. Segala sesuatu informasi yang nggak lengkap itu jadi menyimpang. Nah, itu. Oke, jadi sudah maksud selesai, saya, Bang? Ada, ayo kita Sudah selesai? sampai bawah. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika ayo. Anda berbicara bermodalkan Al-Congor, saya akan berbicara. Ya sama. Loh, Ya, katanya terus. sudah gantian. Oke. Ketika Anda berbicara menggunakan Al-Congor, saya akan berbicara berdasarkan Al-Hadits. Saya akan tampilkan hadisnya. Itulah bedanya saya dengan kalian ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, saya tampilkan hadisnya. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik kamera saya. Cocok nih. Sering ejek Bible kitab porno, ternyata Islam ajari wanita susui pria dewasa. Kita harus sampai Oke, selesai baik. ya. Baik, kita tampilkan. Kita tampilkan. Nah, sampai bawah. Kelihatan ya Bang ya? Saya yang baca atau Abang yang baca? Abang yang baca. Oke, Sampai baik. ke bawah. Oke. Baik. Dari Aisyah. Bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah. Nggak ada ini anak angkat ya. Budak di sini ya. Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah. Bang, jangan di Jeddah. Jangan di Jeddah. Baterainya low, jadi saya pencet Oke, aja. baik. Baik.
Abu Huzaifah, mana tadi? Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, namanya Sahlah binti Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik. Terus. Tadi Anda bilang tahu balik, menjelang balik. Ini udah balik. Benar. Di konteks yang secetek itu emang balik. Tapi kita scroll sudah sampai balik, bawah. Kang. Telah balik, oke? Dan akhlaknya pun sebagaimana umumnya pria dewasa, orang dewasa. Tahu kan orang dewasa? Tahu, Ya. tahu, ngerti terus. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedang aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Perhatikan, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya. Dan akan hilanglah sesuatu yang ada pada diri Abu Huzaifah. Lalu Sahlah pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya. Buset. Maka hilanglah sesuatu pada wajah Abu Huzaifah. Kecemburuan itu hilang setelah dicucuin. Terus dong. Udah selesai, udah Jangan selesai di dong gimana? Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ. Jangan selesai di situ Abu Jahal. Nggak bisa. Oke, baik. Hadis Semua kedua. sampai selesai. Hadis kedua. Hadis itu panjang. Enggak apa-apa, ini hadis kedua. Hadis kedua. Terus ini. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seseorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, maka aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah SAW terdapat suri teladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, istri Abu Huzaifah ya, pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia. Nah. Terus. Kok terus kemana? Udah gini. Belum selesai. Oke. Kalau selesai itu nyampe ada titik. Kita tampilkan lagi. Itu baru selesai. Terus. Hadis ketiga. Jangan bikin dari narasi Aisyah. yang nggak benar tuh jangan dibikin. Kita harus sampai selesai. Jadi Hadis segala ketiga ya. sesuatu Hadis ketiga ya. Bible pun, saya yakin di Bible pun juga misalnya ada apa namanya, misal hadis atau apapun, saya nggak ngerti Bible. Baik. Pasti Kita ada yang lanjutkan lagi. keliru dan nanti ada jawabannya. Oke, Itu kita udah lanjutkan pasti. lagi. Dari Terus. Aisyah ia berkata, Sahlah binti Suhail, istri Abu Huzaifah datang kepada Nabi lalu bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat perubahan di wajah Abu Huzaifah, suamiku ya, berkenaan dengan keberadaan Salim di rumah kami. Bagaimanakah yang demikian itu? Salim adalah anak angkatnya. Ini dalam tanda kurung ya, dalam tanda kurung. Oke ya. Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusuinya sedangkan dia adalah seorang laki-laki yang sudah besar? Maka Rasulullah tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia adalah sudah besar. Oke, begini. Dan sedang ini saya terusin sebelum kamu komentari, benar nggak yang saya katakan bahwa Muhammad menyuruh wanita menyusui pria yang sudah dewasa padahal bukan suaminya? Oh, nggak dewasa. Itu nggak ada dewasa, besar. Besar sama dewasa beda. Oh, jadi apa bedanya besar sama dewasa? Besar ada anak kecil nih, adik saya sendiri badannya besar tapi dia belum dewasa, belum akil balik. Sudah dewasa ya? Sudah dewasa ya? Oh, sudah dewasa. Adik saya dia besar enggak, yang ini sudah dewasa kan? Mana dewasa? Jadi ini belum dewasa? Iya, belum apa dewasa dong. balik? Balik itu setelah udah ada akalnya, setelah udah mengerti apa namanya. Baik, kita tampilkan yang dewasa di sini ya. Nih, perhatikan. Jangan ke atasnya, ke bawahnya dong. Perhatikan nih. Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Oke.
Oke, itu kan di atas. Kan saya nyuruh sampai selesai, clear. Hadisnya sampai selesai, oke? Sekarang Bentar. intinya Daripada- dari sudah gini, kita gini, baca gini. ini, bener nggak Muhammad Daripada menyuruh kita wanita menyusui orang bolak-balik dan itu yang kayak bukan menggiring suaminya? orang-orang. Oh iya ya bener ya. Bentar. Saya baca ini nih. Dari Zainab dari Oke, Ibnu baca. Yaqub Tampilkan, balik kamera. selama bahwa sesungguhnya Kameramu Allah balik selama dulu. berkata seluruh istri-istri. Hah? Kameramu balik. Ngomong doang, kameranya nggak balik. Coba balik. Nggak percaya berarti. Silakan, balik Bentar, kamera. gimana nih balik kamera? Sabar. Balik kamera gimana sih caranya? Silakan. Justru sebenarnya itu akan menguntungkan kamu balik kalau kamu anu. Ya enggak lah. Balik. Masa kamu tidak mau mempraktekkan ajaran Muhammad itu? Gini. Bentar, Silakan. nih saya jawab dulu. Saya nih sebagai muslim. Kameramu mana? Kau sudah mulai Sabar. pening. Udah mulai pening, kunang-kunang. Balik mambo. Ayo, silakan. Kameramu mana? Kok nggak hidup ya? Kameramu mana? Bentar. Oke. Gimana? Balik kameramu mana? Hadismu. Ini ada. Jangan pakai hadisnya tetap al-somor, sama. pakai al-hadis. Pakai. Bentar. Mana hadisnya? Sebentar. Sabar. Nekat yang nyata. Bentar. Kameramu mana balik? Jangan kau matikan. Apa kau sudah malu atau gimana? Oh ini sorry silakan, nggak kesimpan. Bacakan. Sorry Abu Jahal nggak simpan tadi bentar. Enggak, kau simpan Sabar. benar. Bentar. Memang kamu bilang Lina BODO. Ternyata kamu yang BODO. Sekarang kan tadi ada omong. Ya udah baca aja, baca. Mana baca? Sabar, nih ke skip ini. Sabar. Baca. Bentar. Bentar terus. Sabar, situ kan udah nyiapin. Saya kan langsung spontan. Ayo, sabar kita. Sabar. Memang kalau nggak persiapan dari awal memang agak lama. Ya, silakan. Iya, itu dia harus ngerti dong. Jangan Sambil kamu nunggu itu, panik. biar saya putarkan ini ceramahnya Pak Ustadz. Kak Ustadz Putarkan. Firanda. Ustadz yang mana? Apakah saya mengada-ngada? Putarkan. Oke, sambil kamu cari ya, sambil kamu cari. Ustaz, bagaimana teknik aturan pemberian ASI untuk ikhwan balik yang sudah besar agar menjadi mahram susuan sesuai hadis Salim Maula Abi Hudzaifah? Jadi masalah susuan, saudara susuan, maka yang pendapat jumhur ulama bahwasanya seorang baru bisa atau anak bisa menjadi anak susuan kalau dia menyusui jika umurnya kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, ini hukum asalnya. Nah bagaimana kalau sudah balik, sudah umur 14, 15, Udah bisa sebentar nggak? menjadi anak susuan, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Namun pendapat yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah dan ini pendapat Aisyah radhiyallahu taala anha berdasarkan hadis Salim Maula Abu Hudzaifah, yaitu boleh kalau ada kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak misalnya seseorang mengangkat anak. Enggak, anak angkat ya. Loh, hadisnya Sahih. Silakan Oke. baca hadisnya. Nih, yang dalam kitab Syarah Sahih Muslim disebutkan bahwa Hadisnya baca, bukan komentar, hadisnya yang dibaca, bukan komentarnya. Bukan komentar. Oke, hadisnya baca. Dari bentar, kita harus selesai. Kamu kok baca komentarnya? Hadisnya. Kok komentar mana? Komentar yang mana? Komentar, kamu bisa bedain nggak komentar sama isi hadis? Loh, bentar. Dari sini kan nanti kita kutip semuanya, gitu dong harusnya. Oke, baca hadisnya, ayo. Bentar. Bentar. Hadisnya dibaca. Silakan. Dari Zainab dari ibunya yaitu Ummu Salamah bahwa sesungguhnya Ummu Salamah berkata seluruh istri-istri Nabi SAW menolak adanya laki-laki yang keluar masuk rumah mereka yang dimahramkan dengan cara susuan seperti itu. Sedangkan istri-istri Nabi menolak loh. Kenapa kok Anda ngomong tadi, loh kenapa nggak ngerti ajaran Nabi? Kenapa nggak begini loh? Istri Nabi menolak loh, oke? Seperti dan mereka juga pernah menyangga Aisyah tidak
tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja. Nggak ada kutipan di sini untuk wahai umatku, wahai kaumku, ikutilah ajaranku. Tidak ada. Ini, bentar. Sebelum kamu ngomong, coba kamu baca aja hadisnya. Loh, kamu ini dari tadi hadisnya banyak cerita, hadisnya baca. Ini hadisnya loh. Ya coba baca hadisnya. Nah, tidakkah engkau tahu bahwa itu hanya suatu keinginan yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW buat Salim saja? Maka tidaklah seseorang boleh masuk rumah kami dengan susuan seperti itu, dan juga tidak boleh melihat kami. Tuh. Sudah? Oke? Sudah, balik lagi kamera. Sedangkan di sini, tentu saja. Ini kan kutipannya, ini bukan komentar. Beda dong, komentar sama kutipan beda dong. Udah, kalau udah balik lagi kameramu ke sini biar kita bicara. Oke. Saya tanggapi ya, Ini apa? Yang barusan kamu baca tadi, itu dari Muhammad apa dari istri-istrinya Muhammad? Yang mana? Yang saya baca tadi? Yang barusan kamu baca tadi, itu keluar dari sabda Rasul, perkataan Muhammad atau perkataan istri-istrinya Muhammad? Yang saya barusan istri-istri Muhammad. Si istri-istri Muhammad. Mana lebih tinggi perkataan istri Muhammad atau Muhammad? Oh, pasti Muhammad. Oke. Perkataan Muhammad apa? Apa perkataan Muhammad kepada istrinya Abu Huzaifah? Ya, untuk menyusui seorang pria yang sudah dewasa, betul? Tapi kan kutipannya ada, Bos. Di bawahnya kan belum selesai, Bos. Kutipan dan ternyata udah dibaca berkali-kali tadi. Kamu saya suruh nyari hadis yang mau versi. Apa sih itu nggak bisa baca? Hadis dari istrinya. Istri dalam kitab ini loh. Kan kamu bilang jadi hadis. Bentar. Dalam kitab Syariah Hashim Muslim disebut bahwa Salim adalah seorang budak ya. Seorang budak. Ya kan? Budak anak kecil yang awalnya dipelihara oleh pasangan suami istri. Syahabibayah Abu Huzaifah. Oke, ketika disuruh disusui sudah dewasa nggak dia? Belum akhir balik, besar bukan dewasa. Karena konteks akhir balik udah berkali-kali nih dibacain, sudah akhir balik kok belum akhir balik, ini gimana sih? Emang ini loh. Tadi kan situ ngomong pria dewasa. Kan belum selesai, Bos. Itu kan hadisnya belum selesai. Oke. Berat ini kayaknya, ini berat ini. Meninggal ini. Ini ada pertanyaan anak angkat bisa. Oke. Sebentar ya. Saya tampilkan lagi ya. Coba kamu yang baca dah. Kalau saya yang baca nanti saya yang tahu. Kalian ini. Kalau saya yang baca cuman saya doang nanti yang tahu agak misi. Coba kamu gantian yang baca. Nih, perhatikan. Kami yang baca sekarang. Ayo. Ini saya. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Ayo. Kita mulai dari hadis yang paling atas. Nih hadis yang pertama. Kami yang baca. Ayo baca. Oh udah naik. Pakai nih. Udah naik dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwasannya Salim bekas budaknya Abu Bakar. Nih, Abu Bakar. Siapa nih? Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huwaizah, anak perempuannya Sahil, datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa, dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa... Sebentar, udah dewasa belum ini? Udah dewasa. Terus, mana sih tadi sampai mana? Dan dia berada di rumah kami, sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huwaizah ada sesuatu kecemburuan berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu... disuruh nyusuin nggak? Oke. Susuilah maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu yang pada diri Abu Huzaifah. Apa yang hilang itu? Ya nggak tahu apa yang hilang. Kecemburuan. Terus? Ini nggak ada kecemburuan, kan disuruh baca kan? Buset. Nggak ada kecemburuan dong. Coba baca dari atas lagi, ulangi lagi. Ya. Perhatikan ya. Datang kepada kecemburuan Nabi mana? Sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka pada wajah atau pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu. Apa itu sesuatu itu?
Cemburu. Jealous. Ada cemburu? Nggak ada cemburu. Terus apa itu? Apa yang ada sesuatu itu apa? Ya apa? Cemburu? Kan kalian nggak ada cemburu di sini. Ini apa ini? Coba baca. Ini coba kamu lihat ini anu saya ini apa di sini? Susila dia dan maka kamu. Oke. Jadi kita bentar. Oke, jadi kita anggap cemburu. Balik. Kamu ini jadi orang itu nekat, modal nekat. Bentar. Oke, di situ yang salah di mana? Tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalian ngikutin orang seperti Muhammad. Sedangkan di sini ditulis hadis itu hanya diuntukkan buat siapa? Ada di mana di situ diuntukkan? Di mana di situ hanya diuntukkan kepada Salim? Di mana? Bentar, sabar. Udah gini aja, coba tutup aja itu. Gini, tadi kamu ngomong-ngomong Abdul Somad. Gini, dengar. Tadi kamu ngomong Abdul Somad apa? Kan situ bikin konten tentang Abdul Somad dan kata-kata itu Abdul Somad. Mana? Di mana? Mana? Jangan kau matikan kabinmu. Di mana akun saya yang mengupload Abdul Somad dibaptis mana? Nama akunmu siapa namanya? Nih, saya tampilin akun saya nih. Apa? Kerja-kerjaan kalian. Nih, akun saya nih. Pengikutnya 312. Oh, ada saya di sini. Ini akun saya nih. Saya hanya follow satu akun saja. Yang saya follow ini juga akun saya. Cek di dua akun ini. Di mana di situ saya ngupload Abdul Somad dibaptis di mana? Udah hapus paling. Dihapus. Pernah saya ngeliat udah dihapus paling. Pernah saya ngeliat pas ente lagi live. Saya lihat. Balik. Ya. Coba kamu dengar omongan saya ini. Coba kamu bisukan dulu. Kamu udah berapa lama main TikTok? 2019 paling. 2019. Sudah cukup lama. Paling saya lupa. Ya, artinya sudah lama. Saya aja main TikTok paling baru udah 1 tahun 2 tahun. Gini, perhatikan. Gampang nggak bikin akun palsu? Ya gampang. Bisa nggak kamu bikin akun Jokowi? Bisa nggak? Bisa. Cuman kan bisa. Kamu ngupload video apa saja bisa nggak? Gampang nggak ngapus postingan setelah kita post? Gampang. Gimana? Kita bikin konten setelah kita post, gampang nggak dihapus? Oke. Ya makanya sekarang gini. Saya mengundang Tasik Ngaji untuk menampilkan beranda orang yang upload Abdul Somad dibaptis itu mana? Tampilkan berandanya. Mana berani dia? Kalau dia tampilkan berandanya ketahuan akun odong-odong. Kamu saya kasih tunjuk nih, Bentar, saya coba saya cari ya. Soalnya waktu itu pernah. Bagaimana betapa mudahnya? Sebentar. Kamu saya kasih tunjuk kan, biar kamu saya ajarin. Oh, kalau namanya orang apa ya, mohon maaf ya bahasanya agak sedikit ini. Kalau orang beken itu banyak yang malsuin akunnya. Nah, kamu itu. Kamu lihat nih. Saya balikin kamera saya ya. Lihat. Perhatikan. Ketika saya perhatikan nih. Ketika saya mengklik Edis TV di kolom pencarian dan saya lihat pengguna atau users, perhatikan. Kamu lihat di sini banyak sekali nih Edis TV nih. Edis TV. Ini aja ada yang live juga nih. Ini akun bodong yang live juga ini. Nih, Edis TV. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh satu. Nih, kita buka nih satu akun. Lihat nih. Nih, ini Edis TV nih. Nah, atau lihat lagi yang ada uploadnya aja. Yang ada uploadannya mana misalnya nih. Nih, ini Edis TV nih. Ketika misalnya saya klik begini, contoh saya klik begini ya misalnya nih. Kita klik bagaimana contohnya misalnya ini kita kasih contoh nih. Nih, ini jadi Edis TV, ini berandanya ini. Nih, tapi berani nggak dia klik beranunya ini, profilnya ini?
Berani dia klik ini profilnya. Kalau dia klik profilnya akan ketahuan itu akun asli atau palsu, bodong atau palsu. Kelihatan. Oh, makanya Tasik Ngaji nggak berani naik ke sini. Karena apa? Karena dia tahu itu akun bodong. Oh. Enggak, bukan akun bodong. Saya pernah lihat. Enggak, bukan. Dengar sebentar sedikit nih, saya penutup. Namamu Bale kan? Nih, namamu Bale. Foto profilmu seperti ada orang camping. Saya ambil fotomu, saya bikin akun Bale, satu hari jadi. Saya upload, kamu lagi ngupload video misalnya nginjek-nginjek Al-Quran. Apa saya bilang itu Bale? Bisa. Kenapa nggak bisa? Orang akun bodong. Cara membuktikannya, kunjungi berandanya. Asli atau enggak akunnya? Oh, bodoh. Loh, saya pernah ngunjungi dan ente lagi live. Di situ ada nih, cok. Nih, bentar nih. Nih loh, ini bukan nih. Sabar. Penghantaran pimpinan dan rancangan Tuhan. Oh, ini nih. Dan kontennya udah nggak ada nih. Mana bukan beranda ini. Saya dia nampilin berandanya. Loh, kan udah nggak ada, sudah situ hapus. Berandanya aku itu. Tapi teman, beranda apa? Dengar. Udah. Saya kasih tunjuk. Kita balik. Udah. Kita balik ke topik. Nih, dengar. Apa? Saya itu bukan orang. Saya itu banyak informan yang inbox saya, yang nolong saya, yang ngasih tahu saya ini bang akunnya ini banyak. Jadi saya sudah kantongi itu akun mana yang ngupload Abdul Somad itu, akun Edis TV yang mana, akun Edis TV bodong yang mana. Nih kerja ini tugas kalian. Nih saya kasih tunjuk akunnya. Nih. Coba. Sembarangan kamu. Kalau saya mampir ke profilnya. Nih saya kasih tunjuk. Biar kamu tahu, kalau saya itu berhubung banyak yang nonton, banyak yang suka, jadi selalu saja ada orang yang membantu, menolong, mencari tahu itu akun punya siapa sebenarnya. Nih, saya kasih tahu akunnya itu akun siapa sebenarnya. Nih, perhatikan. Nekat yang nyata, kamu mengatakan itu akun saya. Ya, saya juga jangan sambil cari. Malah saya menantang Abdul Somad suruh membuat laporan tentang itu. Mana Abdul Somadnya berani? Tidak berani. Udah dihapus ya, makanya nggak berani ya? Nggak berani Abdul Somadnya. Iya udah dihapus, sudah nggak ada, makanya nggak berani dia. Nih dengar, sebentar. Nih, inilah akun yang mengupload Abdul Somad dibaptis. Nih, saya balikin kamera saya. Saya balikan kamera saya sebentar. Inilah akun Abdul Somad, akun Edis TV bodong yang dikarang-karang oleh umat muslim. Nih. Ini akunnya nih. Kelihatan? Nih. Ini akunnya. Nih. Ini akunnya, perhatikan. Lihat berandanya. Nih, ini uploadan dia ini. Nih. Oke. Nih, ini di video sini, ini komentarnya dinonaktifkan. Nih. Saya punya akun berandanya. Nih, ini video-video yang diupload dia nih. Nih. Lihat tuh followersnya berapa? 21.000. Mana ada sejarahnya akun Edis TV 21.000 pengikutnya. Ini berandanya ini. Ini. Di atas tulisannya Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Ini kan kerjaan kalian. Pekerjaan kalian. Nekat yang nyata. Kerjaan siapa itu? Loh, itu kerjaannya Tasik Ngaji. Namanya saja akun Edis TV 150k followers, tapi followers dia 21.000. Itu namanya akun bodong, kerjaan kalian. Kerjaan kalian? Terus kerjaan siapa? Kenapa Tasik Ngaji nggak berani nampilin berandanya?
Dia tahu, saya tunggu datang ke sini nggak berani dia. Habis dia kalau berani dia naik ke channel saya. Nekat yang nyata. Nih akunnya nih. Akunnya yang mengupload Abdul Somad itu, nih Edis TV Bodong. Berapa followernya berapa? Nih. Akun Edis TV Bodong yang followersnya ini. Nih, ini akunnya. Nih, aduh, saya balik dulu, bentar. Nih. Nih, inilah akun Edis TV Bodong yang upload itu nih. Edis TV 150k plus followers. Namanya saja dengan kenyataannya udah beda. Nih. Edis TV 150k plus followers, tapi followers dia 21.000. Nekat yang Kok di saya nggak ada? Enggak. Kok di saya nggak ada 21.000 tuh nggak ada loh. Iya, intinya kerjaan kalian itu. Mana ada akun saya 21.000 followersnya. Kalau akun saya yang asli followersnya itu 300.000 sama 100 sekian ribu. Bentar, nggak ada loh, nggak ada yang 21.000. Ya, cari aja. Yang jelas, makanya Abdul Somad pergi ke Mabes Polri. Biar tasik ngaji itu diangkut. Oke, sudah ya. Balik. Bentar. Kau cari sendiri tuh. Nanti kau kalau udah ketemu kesini lagi. Enggak, Oke? bentar. Itu kita lo belum selesai lo. Apalagi Yang tadi mau bahas. Berarti kan itu kan menyesatkan, benar nggak? Menyesatkan. Ya udah, jadi janganlah kayak gitu. menyesatkan lah. Bentar. Gimana? Bentar. Anggap oke, anggap ya saya salah dengan Postingannya aja udah beda dengan beranda saya. Lihat beranda. Oke, beda dengan beranda saya. yang tetap Abdul Somad tadi saya mengakui kesalahan saya mungkin. Oke. Gentle dong. Kerjaan kalian itu makanya saya didik supaya apa? Dan saya nggak mau tahu juga. Dengar balik. Kemarin pernah ada peristiwa kalau nggak salah gempa atau apa di NTT, ada musibah. Ada akun Edis TV di situ komentar. Ada akun Edis TV komentar di situ. Lu ada. Makanya banyak yang inbox saya. Kenapa kamu begini? Makanya netizen banyak yang gini. Dicek dulu berandanya, akunnya bodong atau kagak, asli atau bukan. Gimana? Ya oke. Masa iya misalnya ada Jokowi komen di anumu, langsung kamu anggap itu Jokowi, gimana? Atau Prabowo komen di anumu, langsung kamu anggap itu Prabowo. Dicek dulu berandanya, asli bapak bodong. Oke, anggap salah ya. Oke. Ya nggak apa-apa. Oke, anggap itu salah. Kita balik ke topik tadi ya. Oke, kita balik ke topik. Ya sudah, intinya kamu sudah mengakui bahwasanya apa yang tertulis dalam hadis tadi, di situ jelas Muhammad menyusui pria dewasa, betul? Bukan. Betul. Tapi kan di hadis lain itu adalah budak. Seorang anak kecil yang diajak. Budak mau ini, artinya pria itu sudah dewasa, betul? Dan itu hanya ditujukan untuk khusus untuk terserah dia. lah, itu kan asumsi pribadimu. Yang jelas Muhammad menyuruh. Artinya Muhammad menyuruh seorang perempuan yang sudah dewasa, bahkan sudah ada suaminya, menyusui pria lain yang bukan suaminya, betul? Betul. Nah, yang kayak begitu mau kami ikuti. Nggak ada. Oh, wahai umatku, wahai kaumku, ikuti, nggak ada. Nggak ada ajaran. Segala yang dikatakan Muhammad itu adalah sebagai contoh. Sebagai kan di situ udah jelas. Kan di situ hadis itu dikhususkan hanya di mana untuk. Di situ dikhususkan? Di bawah kan ada. Mana coba tunjukkan mana hadisnya dikhususkan. Kok berbelit-belit sih? Yang saya suruh kamu tunjuk perkataan Muhammad, kamu suruh malah nunjukin perkataan istrinya, gimana? Iya, sama dong. Di mana perkataan Muhammad itu adalah khusus buat Salim? Ini khusus istri Nabi Muhammad pun menolak. Istrinya sendiri menolak, apalagi kami kaumnya. Kan gitu logikanya, dan itu nggak make sense. Satu, masih sih ada orang laki-laki datang menolak. Istrinya menolak karena apa? Karena hanya dikhususkan untuk hadis itu untuk satu orang itu tadi. Salim. Oke, baik. Iya. Saya kasih Artinya Muhammad pernah kamu wajahmu jangan kamu sembunyikan.
Artinya Muhammad pernah menyuruh wanita yang sudah bersuami menyusui pria lain, betul? Karena anak angkatnya, betul. Dan pria itu sudah dewasa, betul? Dan dia anak angkatnya, betul. Oke, dia sudah mengaku. Benar dong. Ya, artinya satu-satunya nabi yang menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan pasangannya adalah Muhammad. Setuju? Betul, dan itu kalau emang benar, saya nggak tahu ya hadis asli atau palsu, nggak ngerti ya. Dan itu emang. Oke, berarti Muhammad tapi kan nabi yang dikhususkan untuk anak angkatnya, budak kecil yang diajak dari waktu dia udah kecil lagi katanya. Udah, kau dibawa lagi, belajar lagi dah. Budak kecil lagi. Udah dibilang sudah besar, sudah dewasa, sudah janggutan. Aduh, nekat yang nyata memang. Oke, baik ya. Kita kasih naik lagi ada. Teman-teman sudah hampir jam 2, teman-teman. Ya, kita juga sudah hampir 2 jam, teman-teman. Bagaimana nih, teman-teman? Apakah kita mau lanjut? Makasih, Bang Benny. Makasih, Bang. Bagaimana, teman-teman? Apakah kita lanjut kembali? Lanjut terus, saudara-saudara. Padahal saya ada janji loh, teman-teman. Hari Minggu sebenarnya kita ini membahas internal kekristenan, teman-teman. Tapi banyak yang inbox saya juga, Bang, nanti kalau bahas internal kekristenan kurang seru, Bang. Kapan kita menginjili muslimnya, katanya. Sebenarnya penginjilan itu kan tugasnya bapak-bapak pendeta di gereja, kan? Kalau mau mendengar pengajaran Bible, ya, tapi ya di sini juga kita mengajar juga, sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Tapi takutnya nanti saya dibilang melangkahi bapak-bapak pendeta di gereja itu. Jadi serba salah, ya kan? Walaupun bagaimanapun para gembala-gembala di gereja itu tetap kita harus berikan mereka itu keutamaan. Karena apa? Karena mereka yang sekolah teologi, ya kan? Mereka yang ini, jadi ya saya tidak mau melangkahi begitu loh, teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau memang teman-teman permintaannya mau membahas Bible, boleh, silakan. Kita tanya jawab seputar iman kita juga boleh. Oke, kita kasih naik ada Nurdin saja. Ya, Nurdin saja. Selamat siang, Nurdin saja. Oh, Nurdin lah. Gimana Pak Nurdin? Oh, tambah lebar kacamata kau, Edis, tambah gelap. Ya, gimana Pak Nurdin? Gimana? Tambah hitam, tambah gelap, tambah lebar kacamatamu, sama dengan isi batok dalam kepalamu. Oke. Tambah gimana hitam, Pak Nurdin? Apa yang ingin mau Anda sampaikan? Tambah lebar kacamatamu, ya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Tambah kusut. Semakin hari semakin kusut. Jadi cuman itu aja, cuman curhat begitu aja. Ya itu aja, aku bilang aku minta agar Ya, kau gitu. ini Ya sudah, kalau sehat. Gitu. Obat kau. Kalau gitu, kalau sudah ya sudah taruh bawah. Iya teman-teman sekalian, mungkin kita rehat ya teman-teman ya, rehat dulu teman-teman ya. Teman-teman juga kan masih banyak yang ke gereja, nanti sore juga banyak ke gereja. Jadi mungkin kita acaranya sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita akan mudah-mudahan kita berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Ya teman-teman sekalian, kita bersyukur ya karena akhirnya kita sudah selesai mendengarkan diskusi yang spektakuler dari Bang Edis ya. Luar biasa teman-teman bagaimana Bang Edis ya menjawab kaum polemikus ya, tidak hanya menjawab tapi juga bagaimana dia kembali mempertanyakan apa iman mereka, dan terutama dalam diskusi kali ini ya dia mempertanyakan tentang simbol-simbol di dalam iman mereka, ternyata itu adanya kemudian gitu ya. Saya sendiri pun baru tahu dari diskusi ini ya.
adanya kemudian, dan itu tidak otentik lahir daripada iman mereka gitu ya, lahir daripada simbol-simbol iman mereka ya. Tidak teman-teman, ternyata ya tidak otentik. Dan kayak misalkan kita nih kalau ditanya tentang simbol-simbol iman kita bisa jelaskan apa latar belakang dari simbol itu, dan dia lahir bersamaan dengan iman Kristen itu sendiri gitu ya. Dan simbol-simbol itu ya tidak hadir kemudian gitu ya. Tapi simbol itu adalah, kalau dihilangkan simbol itu ya bukan iman Kristen lagi gitu. Begitu kalau iman Kristen ya. Nah kalau mereka, kalau dihilangin simbol itu ya tidak berpengaruh kepada Islam. Itu sendiri yang dikatakan oleh lawan diskusinya Bang Edis, teman-teman ya. Nah, apa yang kita pelajari di sini? Bahwa lewat diskusi ini teman-teman, hal yang kita tidak pernah tahu sebelumnya ya, kita akhirnya tahu gitu ya. Mereka selama ini hanya membahas iman kita, mempersoalkan iman Kristen, tapi mereka tidak pernah memberi waktu mereka untuk meneliti iman mereka sendiri. Apakah iman mereka sendiri ini sudah berada pada pengertian yang tepat ya, pemahaman yang tepat gitu. Mereka ini kayak tidak mempedulikan akan hal itu gitu ya. Nah, tapi lewat diskusinya dengan Bang Edis ini teman-teman ya, kita akhirnya mengerti, akhirnya memahami ya konsep iman mereka. Terutama tentang simbol-simbol itu ya. Bang Edis hanya bertanya, Bang Edis hanya berdiskusi dengan mereka ya. Mereka mau terbuka atau tidak itu urusan mereka, tapi di sini faktanya Edis telah mempertanyakan hal yang sangat penting dan mereka tentunya tidak mampu menjawab. Mereka tentunya tidak punya kapasitas untuk menjelaskan ya. Lalu kemudian teman-teman, pengetahuan baru buat kita juga adalah akhirnya kita tahu bahwa ternyata simbol mereka itu tidak otentik. Itu intinya, tidak otentik berdasarkan penjelasan dari lawan diskusi Edis, yang juga bukan menjawab daripada pengetahuannya sendiri, tapi dia menjawab, dia sedang membaca ya. Menjawab dari hasil bacaannya ya. Jadi di sini kita belajar teman-teman ya, bahwa ketika mereka selalu mempertanyakan iman kita, ketika mereka selalu membahas Alkitab sesuka hati mereka, tapi di sini kita punya kesempatan juga untuk kembali membahas mereka, dan ya kesempatan yang luar biasa tentunya ya. Jadi kita kalau makin tahu tentang hal ini, kalau mereka bahas iman kita lagi kan kita tinggal punya topik yang lain juga untuk mereka yang kita perlu tanyakan, yang kita perlu bahas ya. Jadi teman-teman sekalian, ini penting, ini luar biasa ya, untuk kita sebagai orang-orang yang terus melihat, memantau dan mempelajari tentang apologetika ya. Dan luar biasanya Bang Edis, cara dia bertanya, cara dia berdiskusi, cara dia menguasai topik dan pembahasan ya. Ini spektakuler ya. Kita perlu belajar tentunya. Saya seringkali mengatakan bahwa kita perlu belajar dari Bang Edis teman-teman ya. Bagaimana dia membangun argumentasinya, bagaimana dia mempertanyakan, dan kemudian cara dia menjawab ya. Bagaimana dia menjawab, bagaimana dia kemudian mempertanyakan kembali ya. Ternyata banyak hal ya yang perlu juga kita tanyakan kepada mereka ya. Tidak hanya mereka terus yang mempertanyakan Alkitab, tidak hanya mereka terus saja yang mempertanyakan iman kita, tetapi kita pun juga bisa bertanya banyak hal terhadap mereka ya. Dan topik-topiknya itu ada di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa membuka video-video lama dari Bang Edis, teman-teman bisa melihat apa saja yang dibahas oleh Edis, dan intinya Edis tidak bicara sembarangan ya. Ada data-data, ada fakta-fakta
yang Edis ungkapkan. Ya, dia tidak bicara tanpa data ya. Dia tidak bicara kosong-kosong aja gitu. Tapi dia bicara ya dengan adanya fakta yang jelas ya. Jadi ini penting untuk kita bicara. Kayak mereka nih bicara tanpa fakta itu udah sering banget gitu ya. Kalian masih kalian mungkin diantara kalian ada yang sudah nonton siapa namanya, Ustadz Felix Xiao ya, yang bilang Yesus itu lahir di kota Nazaret katanya. Ini kan lucu teman-teman ya, katanya dia pintar, katanya dia ustadz yang berkualitas, bibit unggul katanya. Tapi itu pengetahuan SD teman-teman, pengetahuan TK lah, anak-anak TK. Anak-anak TK semua tahu bahwa Yesus itu lahir bukan di Nazaret tapi di Bethlehem, di kota Bethlehem. Ya, itu semua anak-anak itu tahu. Tapi dia nggak tahu gitu, dan masih aja orang mengatakan wah dia ini pintar, mana ada gitu ya. Dia tuh nggak tahu apa-apa teman-temannya, dia itu nggak paham, hanya berani aja. Nah, mungkin yang perlu kita pelajari mereka adalah model keberanian aja gitu. Pengetahuan itu nomor sekian gitu, tapi keberanian dulu gitu. Nah, mereka itu seperti itu teman-teman. Kalau sudah berani ya seolah-olah sudah tahu segalanya. Dan bagi orang-orang awam yang nggak tahu apa-apa ya, mereka percaya bahwa orang ini hebat gitu, padahal ya tidak sama sekali ya, tidak punya pengetahuan sama sekali, tidak punya apa namanya hal yang perlu untuk kita contohi sama sekali gitu ya. Mereka itu kayak gitu teman-teman. Jadi kasihan aja umat-umat dari sebelah ini yang percaya dengan mereka, umat-umat dari sebelah ini yang mengagung-agungkan mereka gitu ya. Kasihan sekali gitu. Karena apa yang mereka sampaikan, data-data yang mereka sampaikan ini sama sekali tidak dapat dipercaya ya. Tidak dapat dibuktikan ya. Dan ya Bang Edis secara spektakuler telah membuktikan hal itu lewat diskusi-diskusi semacam demikian, dan saya berharap diskusi ini menambah pengetahuan kita. Saya berharap diskusi ini menambah cara kita berapologetika, menambah skill kita lah tentunya ya. Mungkin kita juga sedang berjuang ya untuk belajar menjawab tuduhan-tuduhan para polemikus, para muslim-muslim yang sembarangan membaca Alkitab dan tidak mengetahui latar belakangnya dan lain sebagainya, sembarangan aja membahas. Dan kita sedang berjuang di situ untuk menjawab mereka ya, sebagai seorang apologet. Maka video ini adalah tempat yang tepat juga bagi teman-teman untuk belajar, mempersiapkan diri, belajar untuk logika berpikirnya bagaimana dan lain sebagainya ya. Video ini juga adalah jawaban untuk teman-teman ya. Maka mari sungguh-sungguh menyimak ya. Mari sungguh-sungguh belajar ya untuk mempersiapkan diri kita. Oke teman-teman, ingat bahwa motivasi kita untuk diskusi seperti ini adalah harus jelas ya. Kadang-kadang kita mesti harus betul-betul mengevaluasi motivasi kita, apa tujuan kita ya. Kita tidak bertujuan untuk menang-menangan atau ego kita, tidak teman-teman, tapi tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan ya, menyampaikan kabar baik ya. Itu tujuan kita, dan itu yang perlu menjadi goal kita bersama ya. Walaupun mungkin secara manusia kita emosi dan sebagainya, tapi intinya tujuan kita adalah untuk menyampaikan kabar baik. Dan ingat, kita harus jadi contoh, jadi teladan, jadi berkat ya bagi mereka teman-teman ya. Kita harus menunjukkan bahwa kita ini memiliki karakter Kristus di dalam diri kita. Kita berbuat baik, kita berbicara dengan sopan, dan juga ketika kita mengetik hal-hal apapun di media sosial ya, mari kita ketik hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini pengikut Kristus. Oke?
Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.